Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 Matematika yang beranggotakan Ain Siti Patona, Hayuni Gandara Putri, dan Dia Akilatunisa. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen kami yang bernama saya Ain Siti Patona akan menjelaskan sedikitnya tentang penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran adalah proses penarikan kesimpulan dalam sebuah argumen. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah kemampuan seseorang dalam menarik kesimpulan dari bersifat khusus menjadi umum. Selanjutnya, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah kemampuan seseorang dalam menarik kesimpulan dari bersifat umum menjadi khusus. Jadi, penalaran induktif dan deduktif itu merupakan suatu proses penarikan kesimpulan dari yang tadinya bersifat khusus menjadi umum dan dari yang umum menjadi khusus. Sekian penjelasan dari penalaran induktif dan penalaran deduktif. Selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang penalaran induktif dan penalaran deduktif. Yang pertama, contoh penalaran induktif yang akan disampaikan oleh Hayuni Gandara Putri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayuni Gandara Putri dari kelompok 2 kelas 2A. Kelompok kami beranggotakan Ain Siti Patona, Dia Akilatunisa, dan saya sendiri Hayuni Gandara Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal penalaran induktif. Di sini sudah ada nomor 1 diketahui susunan. Di sini sudah ada susunan kotak ya teman-teman. Susunan pertama yaitu terdiri dari 1 kotak. Susunan kedua terdiri dari 2 kotak. Susunan ketiga terdiri dari 4 kotak. Susunan keempat terdiri dari 6 kotak. Dan susunan kelima itu terdiri dari 8 kotak. Ditanyakan yang pertama suku ke-8, yang kedua suku ke-n, dan yang terakhir itu suku ke-62. Langsung saja kita menjawab. Cara menjawabnya yaitu kan di sini ditanyakannya poin A dulu ya teman-teman, kita tulis di sini poin A. Kan di sini ditanyakannya suku ke-8. Jadi cara mencari suku ke-8 itu kan di sini sudah sampai suku ke-5. Jadi kita langsung saja dengan cara manual, yaitu dengan cara penjumlahan. Di sini kita tulis suku ke-1. Suku ke-1 yaitu jumlahnya ada 1. Nah, sekarang suku kedua. Kita tulis lagi angka 1 yang tadi di sini. Nah, kan suku kedua itu ada 2. Jadi cara mencarinya itu 2 ditambah berapa? 1 ditambah berapa yang hasilnya 2? Itu ditambah 1. Jadi hasilnya 2. Sudah gitu, selanjutnya itu suku ketiga. Suku ketiga itu kita tulis lagi ya, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, 2. Kan suku ketiga itu ada 4 kotak. Jadi 2 ditambah berapa yang hasilnya 4. Jadi ditambah 2 sama dengan 4. Sekarang selanjutnya suku keempat. Tulis lagi 1 ditambah 1 ditambah 2. Suku keempat itu terdiri dari 6 kotak. Di sini sudah ada 1, 2, ada 4. Jadi 4 tambah berapa yang hasilnya 6, yaitu tambah 2. Jadi 6. Nah, berikutnya yaitu suku kelima. Tulis lagi 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah suku kelima ada 8 kotak, jadi ditambahnya tambah 2, 8. Nah, sekarang lanjut
Selanjutnya yaitu kita langsung mencari suku ke-6. 1, tulis lagi ya teman-teman, seperti biasa, ditambah 1, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambahkan. Di sini kita sudah lihat ya teman-teman bahwa setiap penjumlahan itu pasti dijumlah 2. Jadi di sini kita jumlahin lagi 2. Jadi suku ke-6 itu ada 10 kotak. Selanjutnya kita teruskan yaitu suku ke-7. 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 jadi 12. Nah, sekarang suku ke-8, yaitu suku yang sedang kita cari sekarang. Yaitu kita tulis lagi 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi hasilnya 14. Nah, poin A sudah terjawab, yaitu suku ke-8 itu terdiri dari 14 kotak. Sekarang kita tulis di sini saja ya teman-teman. Jadi jumlah suku ke-8 itu adalah ada 14 kotak. Nah, sudah terjawab. Poin A sudah terjawab. Sekarang kita lanjutkan yaitu ke poin B. Poin B itu ditanyakannya yaitu suku ke N. Nah, cara mencari suku ke N kita coba dengan cara penjumlahan ya teman-teman. Suku ke-1 kita tulis lagi ya, itu 1. Kedua yaitu, nah, 2 ditambah berapa, kan suku kedua itu ada 2 ya teman-teman. Jadi kita itu mencarinya gini, jadi 2 tambah berapa yang hasilnya 2, jadi tambah 0. Nah, sudah itu sekarang mencari suku ketiga yaitu 3 tambah berapa yang hasilnya 4, jadi tambah 1. Suku keempat tulis lagi 4, soalnya kan ini suku ke-1 tulis, suku kedua 2, suku ketiga 3 ya gitu teman-teman. Nah, suku keempat yaitu hasilnya 6, jadi 4 tambah berapa yang hasilnya 6 itu yaitu tambah 2. Dan terakhir yaitu suku kelima, 5 tambah berapa yang hasilnya 8 yaitu tambah 3. Nah, sekarang kita sudah melihat dari hasil penjumlahan ini bahwa di sini angkanya tidak sama. Jadi ini belum bisa kita ambil kesimpulan berapa suku ke N-nya. Sekarang cara berikutnya yaitu kita dengan cara perkalian. Langsung saja di sini 2 kali berapa yang hasilnya 2 berarti kali 1. Nah, sekarang 3 kali berapa yang hasilnya 4. Gak bisa kan? Nah, jadi kita samain aja yang sama yang angka di sini awalnya. Jadi 2 dikali berapa? Jadi 3-nya itu harus di sini ya teman-teman, harus 3 dikurangi 1 kan. 2 dikali 3 kurangi 1 2, jadi 2 dikali 2 hasilnya 4. Sama ini juga sama, 2 dikali 4 dikurangi 1, 2 dikali 4 kurangi 1 3 kali 2 hasilnya 6, bener kan? Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu 2 dikali 5 dikurangi 1 hasilnya 8, benar. Nah, dari sini kita sudah dapat menyimpulkan, oh ini belum ya, ini masih beda. Jadi kita samain kayak yang di sini, itunya apa, cara bilangannya. Jadi 2 dikali 2 dikurangi 1 sama aja ya.
Jadi dari hasil ini kita sudah mengetahui bahwa rumus suku ke N itu, jadi U itu suku ya teman-teman, disingkat jadi UN sama dengan 2 dikali N dikurangi 1. 2 dikali N itu jadi ini sukunya, kan ini suku ketiga, ini 3, ini N, ini 5, jadi ini juga 5. Nah, jadi kita udah mengetahui bahwa rumus suku ke N itu 2 dikali N dikurangi 1. Nah, jadi nomor B itu, untuk jawaban nomor B itu udah diketahui bahwa jawabannya ini ya teman-teman. Dan sekarang kita ke nomor C yang terakhir, yaitu ditanyakannya suku ke 162. Suku U itu suku ya teman-teman, suku ke 162. Nah, ini kalau kita mencari dengan cara ini kan lumayan susah, lumayan membutuhkan waktu panjang ya, masa kita harus kesini ngederedet gitu ya, kan nggak bisa. Jadi kita memakai rumus suku yang ini, rumus ini. Jadi U 162 rumusnya adalah 2 dikali N dikurangi 1. 2 dikali N-nya kan 162 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 161. 2 dikali 161 hasilnya 322. Nah, jadi sudah langsung kelihatannya jawabannya. Caranya juga simpel, soalnya sudah ada rumus U ke N. Ini jawabannya 132. Sekarang kita simpulkan. Jadi jumlah kotak suku ke 162 adalah 322 kotak. Jawaban C itu yaitu, jadi suku ke 162 itu 322 kotak. Maaf ya teman-teman. Sudah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Selanjutnya akan diterangkan oleh Dia Akilatunisa yang akan memaparkan soal penalaran tentang penalaran deduktif. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Akilatunisa dari kelompok 2 yang beranggotakan Hayuni Gandara Putri dan Ayu Fatonah akan melanjutkan soal deduktif. Soal deduktif. Suatu daerah berbentuk persegi. Di tengah daerah tersebut terdapat bentuk persegi yang luasnya 196 meter persegi. Jika selisih panjang kolam dan panjang daerah tersebut adalah 5 meter, maka berapakah luas daerah tersebut? Diketahui luas kolam sama dengan 196 meter persegi. Ditanyakan luas daerah. Jawab. Kita buat dulu perseginya.
Langkah yang pertama, mencari panjang kolam. Sisi, S itu sisi ya, ini tuh luas. Luasnya berapa? 196. S sama dengan 196 akar kuadrat, berarti 14 meter ya. Jadi panjang kolam tersebut adalah 14 meter. Langkah kedua, mencari panjang daerah. S daerah sama dengan 14 ditambah 5. 14 ditambah 5, 19 meter. Sekarang langkah ketiga, mencari luas daerah persegi. L sama dengan mencari luas persegi itu rumusnya S kali S. Di bawahnya L, luasnya berapa? Sisinya ini 19 dikali 19. L sama dengan 361 meter persegi. Jadi luas daerah tersebut adalah 361 meter persegi. Udah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan teman-teman dapat memahaminya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.